Shalom, puji Tuhan, selamat kita memasuki malam ya pada hari Rabu ini ya, menjelang malam ya, sebelum kita masuk dalam peristirahatan, kita terlebih dulu mau mendengarkan renungan firman Tuhan di hari Rabu ini. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, kami datang bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang kami sudah lalui sepanjang hari, sehingga kami boleh memasuki pada malam ini Tuhan. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat. Ialah firman Tuhan ini memberikan kekuatan, semangat baru, dan pengertian baru dalam kami mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Rabu ini saya akan berbicara tentang tabur untuk menuai. Ya, tabur untuk menuai ya sama dengan hukum tabur tuai. Artinya apa yang kita tabur, kita akan menuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita akan kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai juga. Karena itu memang hukum tabur tuai bagi manusia. Dan Alkitab menjelaskan itu ya. Jadi tidak hanya sekedar ada hukum tabur tuai, tapi memang Alkitab sudah menulis. Saya akan ambil firman Tuhan awal ini dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dikatakan begini, dalam segala hal sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Ini Rasul Paulus yang mengatakan, dia memberikan contoh bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, dalam kata-kata terakhir adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kata memberi di sini ditujukan kepada berarti kita menabur ya, memberi itu menabur. Kalau kita memberi kasih, ya kita akan menuai kasih. Lalu dikatakan selanjutnya daripada kita menerima. Artinya ya lebih tinggi nilainya adalah kita menabur atau memberi ya. Namun penjelasan selanjutnya saya mau katakan masih banyak orang yang takut dalam memberi. Banyak orang di dunia ini takut ya. Kenapa takut? Nanti merasa mungkin kurang dan sebagainya ya. Terutama di masa sulit seperti ini sekarang ya. Masa sulit sekarang ini banyak orang ya, banyak berhitung lah seperti itu. Banyak merasa kekurangan ya. Dia rasa walaupun ada tapi dia merasa kurang. Dan akan merasa rugi gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan ya ini tindakan yang salah atau tindakan yang bodoh gitu ya. Jadi apa menjadi perintah firman Tuhan seharusnya kita lakukan. Jangan kita di masa situasi keadaan ini kita lupa dengan melakukan perintah Tuhan, menabur atau memberi. Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa hukum memberi itu adalah sekali kelak satu waktu kita akan menuai kembali. Itu janji firman Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Itu firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9, itu firman Tuhan berkata begini, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, artinya perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini Alkitab sudah menjelaskan seperti itu.
bukan kata saya, ya, kata Modi bukan, tapi kata firman Tuhan. Jelas, tidak perlu lagi diuraikan panjang lebar apa maksud tujuan firman Tuhan. Dan tekanannya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai menabur banyak. Gambarannya, seandainya saudara punya lahan, gitu ya. Saudara ingin mau nanam jagung, ya. Padahal lahan itu cukup besar, 1 hektar. Tapi saudara cuma menabur cuma 10 biji bibit, gitu kan. Nah, berarti hanya sedikit dari 1 hektar kita akan tuai. Karena apa? Karena kita tabur sedikit. Tapi kalau 1 hektar itu kita full tabur sebanyak-banyaknya, maka akan berlipat kali ganda apa yang kita akan tuai dari kebun yang 1 hektar ini. Nah, penjelasannya seperti itu. Oleh sebab itu, di dalam hubungan sosial manusia, atau di dalam hubungan kita dengan Tuhan terutama, Alkitab mengajarkan harus kita melakukan itu dari hati kita. Dari hati kita bahwa aku ingin menabur, aku ingin juga menuai yang banyak, gitu kan. Berpikir seperti itu. Memberi harus dengan sukacita, tulus, tanpa paksaan atau berharap sesuatu. Ini juga artinya tabur saja. Karena Tuhan berjanji bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan bagi sesama kita, Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan menggantikannya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Artinya tabur dengan hati, memberi dengan hati. Jangan dengan sedih, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa atau paksaan. Ya, jangan memberi dengan terpaksa, tapi harus memberi dengan segenap hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bayangkan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati dan sukacita. Jadi, pemberian itu dilihat dari hati. Bukan dilihat sebanyak apa yang saudara beri. Bukan itu. Banyak mungkin saudara akan tabur, tapi saudara tidak kerjakan dengan hati yang suci, tidak hati yang bersukacita, ya sama aja bohong. Sama juga, saudara juga memberi sedikit, kalau tidak dengan hati sukacita, ya sama saja. Jadi semua itu didasari dengan hati kita yang tulus. Apa yang akan kita tabur, apa yang kita akan beri. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan menggantikannya, mencukupkannya, apa yang kita tabur dan apa yang kita beri. Tuhan sendiri yang berjanji, bukan hamba Tuhan. Jadi, saya mau katakan bahwa semua ini adalah firman Tuhan, bukan firman manusia. Bahwa kita harus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi, sebagai orang yang percaya, seorang yang beriman, selain kita mencari dan mengejar sorga, kita harus juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan selagi kita hidup, selagi kita di dunia ini. Jangan berpikir nanti kalau udah mati. Dan tidak ada kesempatan kalau udah mati. Sebab itu lakukan selagi kita masih hidup. Jangan duka dan terpaksa. Lakukan dengan sukacita. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dikatakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan. Pegang baik-baik kata ini ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Kepada kita semua. Supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu seluruhnya dalam seluruh kehidupan kita. Kata segala sesuatu. Kesehatan, kekuatan, semangat, ya. Usaha, Tuhan akan tolong Tuhan. Tuhan akan nyatakan kasihnya. Ya, Tuhan akan nyatakan janjinya. Lalu dikatakan dan malah berkelebihan di dalam
pelbagai kebajikan. Bahkan ada tambahan dari semua janji Tuhan adalah ada lebihnya. Ada bonusnya Tuhan akan kasih. Ya. Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah beri, lalu ada bonusnya. Itu namanya berkelebihan. Pelbagai kebajikan. Kebajikan ini adalah berbicara tentang tindakan kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Itu kebajikan. Dalam apa yang kita lakukan. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam pribadi, rumah tangga, dan usaha pekerjaan. Apa yang kita lakukan. Tuhan akan tambahkan kebajikan. Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan akan berikan melipat gandakan berkat. Ya, melipat gandakan. Melipat gandakan artinya sudah ada satu, dilipat jadi dua. Tambah, ya. Dilipat gandakan. Berulang-ulang. Dan lipat gandakan itu berulang-ulang. Makanya dikatakan kita akan berkecukupan. Bahkan lebih. Daripada itu, Tuhan akan menambahkan kebajikan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan, ya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kata yang menyediakan benih. Firman Tuhan itu benih. Ya. Kita dengar dan kita simpan dalam hati kita, lalu kita jadikan benih untuk kita tabur. Tanda di sini kalau kita memegang benih firman Tuhan, tanda kita taat kepada Tuhan. Tapi jangan hanya pegang, tapi lakukan. Berilah, maka engkau akan diberi. Itu kata perintah firman Tuhan, dan itu benih. Lalu dikatakan dia menyediakan apa? Bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Tuhan akan tumbuhkan kebenaran dalam diri kita kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Benih firman Tuhan, benih kasih, benih cinta. Apa aja yang Tuhan sudah pernah beri dalam diri kita, kesehatan, kekuatan, yuk kita sharingkan, kita sampaikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga merasakan, mengalami. Lalu menabur atau memberi itu belajar dengan bentuk ucapan syukur. Tidak duka dan terpaksa. Jangan duka dan terpaksa, tapi menaburlah dengan baik dan benar, ya. Memberi adalah salah satu ujian ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, saudara, memberi atau menabur, apa yang kita beri, apa yang kita tabur, itu adalah ujian bagi kita. Kita mau nggak? Gitu kan? Tuhan mau minta, lakukan ini. Kita mau nggak? Contoh begini. Dalam Alkitab ada sejarah Abraham. Dia mau punya anak cukup lama. Berdoa-berdoa Sarah dan Abraham untuk mendapatkan anak. Tapi lama baru dapat anaknya, yaitu Ishak. Anak perjanjian Allah dengan Abraham. Setelah Ishak datang, lahir, Tuhan menguji hati pikiran daripada Abraham. Mau nggak ngasih? Mau nggak beri buat Tuhan? Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, ambil anakmu Ishak itu lalu pergi persembahkan dia di Gunung Moria. Saudara, apa Abraham nggak lakukan? Oh, Abraham lakukan. Abraham lakukan. Dia bawa, dia pergi. Bahkan ketika Ishak ada di dalam, sudah di atas kayu untuk dibakar, pisau untuk menusuk Ishak sudah ada di atas Ishak, dadahnya Ishak. Lalu Tuhan menahan. Dan Tuhan bilang begini sama Abraham, aku sudah melihat kesetiaanmu. Aku sudah melihat imanmu.
apa yang terjadi? Ya, ujian iman daripada Abraham itu lulus. Dia tidak mau menahan apa yang diminta oleh Tuhan. Ini gambaran buat kita. Kita memberi itu sebuah ujian. Jangan berpikir nanti saya kaya dulu baru bisa memberi. Itu sebuah kesalahan. Tapi mari kita memberi dengan tulus. Lalu apa terjadi dengan Abraham? Maka Tuhan limpahkan berkat-berkatnya. Seperti bintang di langit, pasir seperti di laut. Keturunannya banyak. Dan bahkan sampai hari ini, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan adalah keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita inilah. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Artinya di sini, kita lihat di sini, kalau kita sudah melakukan ujian, ya, yang disuruh, yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, maka kita akan melihat kebahagiaan, ya, berkat-berkat melimpah, dikatakan, sukacita, damai sejahtera, bahkan melakukan perintah Injil, kebenaran Allah, melakukan perintah Yesus Kristus, kekuatan Allah. Maka di sana kita akan melihat apa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Karena itu janji firman Tuhan. Jangan debat lagi, jangan diskusikan lagi. Itu memang sudah pernyataan firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan supaya kita tahu semua bahwa tabur tuai, apa yang kau tabur, apa yang kau beri, pasti engkau akan menuai. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya dapat bawakan sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah setiap firman Tuhan yang datang kepada kami memberi pelajaran bagi kami semua yang ada untuk kami lakukan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pendengar, bahkan jemaat yang sudah mendengar. Ajar dan didik kami semua untuk dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kelak kami nanti akan menuai apa yang menjadi janji firman Tuhan. Sebab itu, bawa kami dalam sukacita, bawa kami dalam kekuatan untuk dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, sembuhkan yang sakit, yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang bermasalah besar. Dalam nama Yesus, Tuhan hadir di sana, menyelesaikan semua persoalan umat-umat Tuhan dan para pendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan